Oke, sebentar. Oke, sudah, silakan. Oke, balik lagi ke materi kita yang tadi udah sempat. Oke. Bentar. Oke. Eh, kita balik lagi ke pembahasan TKP kita mengenai dasar hukum tentang keperilakuan. Nah, balik ke udah di kode etik dan perilaku pegawai masing-masing dan instansi kan tadi. Lupa lagi, Iya, Kak El. Lanjut ya aja. kan? Nah, jadi sebenarnya kenapa teman-teman kenapa aku ajak untuk bahas tentang dasar hukumnya, karena pada intinya kita mau tes ini tuh untuk melihat gimana karakteristik kita sebagai calon PNS yang akan diterima gitu kan. Jadi kita tuh diinginkan untuk bertingkah dan berperilaku serta berpikir sesuai dengan yang diharapkan di dalam undang-undang yang berlaku atau peraturan lainnya gitu loh. Nah, jadi tapi sebenarnya pada intinya ini semua sih dipersingkat sama menteri ini kita. Sebentar. Maaf teman-teman. Nih, sebenarnya dipersingkat dan dipermudah untuk kita lebih dalam lagi dari PNRB-nya dengan mengenalkan metode berakhlak. Kalau kita lihat sendiri ya, sebenarnya berakhlak ini bukan hal yang baru gitu loh untuk di kalangan kita sebagai aparatur sipil negara. Kenapa? Karena slogan akhlak tuh udah duluan dulu dikumandangkan di BUMN, udah sering kita dengar. Tapi Pak NRB ambil dan menambahkan bernya. Jadi berakhlak tuh apa? Ya berakhlak tuh berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau dari pengalaman saya selama mengikuti tes dan pelajaran-pelajaran yang udah soal-soal yang saya kerjakan gitu, saya bisa lihat kalau misalnya menurut saya ketika kita mengerti apa aja pokok-pokok utama, poin-poin utama dari berakhlak ini sendiri, itu tuh udah bisa kita jadikan landasan untuk kita mengerjakan soal TKP gitu loh. Nah, jadi saya sih merekomendasikan untuk kita semua untuk memahami poin-poin utama dari berakhlak itu sendiri gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke materi pertama kita, pelayanan publik. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 4 tahun 2023, Junto nomor 29 tahun 2022, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi pada intinya, kenapa harus ada pelayanan publik? Apa tugas PNS sebagai aparatur sipil negara di dalam pelayanan publik? Ya, itu untuk mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif. Selain bekerja efektif, tapi juga efisien, agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain, dalam hal ini publik, yaitu masyarakat, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi, kita harus mampu bekerja dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan dari masyarakat yang kita layani publik sesuai dengan tugas dan wewenang yang kita miliki, sesuai dengan SOP yang berlaku, sesuai dengan pedoman peraturan yang harus kita jalankan. Gitu. Lanjut. Azas dari pelayan publik itu sendiri. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, itu terdapat 12 azas dari pelayanan publik. Pertama, kepentingan umum, di mana yang kita utamakan adalah kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kalau misalnya bukan hal-hal yang tidak mendesak, misalnya kan
ada nih harus sebenarnya kepentingan pribadi yang harus kita utamakan, yaitu kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, itu sebenarnya kepentingan pribadi tapi memang bisa kita utamakan. Tapi untuk hal-hal dalam penentuan keputusan itu tuh kita harus mempertimbangkan bagaimana umum melihatnya gitu loh. Terus yang kedua, keprofesionalan. Gimana kita bekerja dalam untuk memberikan pelayanan kita tuh harus profesional. Profesional itu sebenarnya kata-kata yang menurut saya sering kali kita dengarkan ya. Profesional itu apa sih? Profesional itu ya kita nggak memandang kepentingan mereka apa, kita nggak memandang fisik orang yang kita berikan pelayanan apa, tapi kita bekerja sesuai dengan tuntutan jabatan yang kita peroleh gitu. Terus yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri apa ya? Akuntabilitas itu ya kita mampu untuk memberikan yang terbaik gitu loh dalam pelayanan kita tuh, sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan sesuai dengan kepentingan mereka. Yang keempat, kepastian hukum. Ya balik lagi, semuanya ada peraturannya, semuanya ada SOP-nya, maka pelayanan publik ya dilakukan dengan maksimal sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku. Terus yang kelima, partisipatif. Nah, partisipatif ini kita yang diharapkan untuk proaktif dalam memberikan pelayanan publik itu kepada publik gitu loh. Kita yang memberikan interaksi duluan gitu kepada mereka gitu. Yang keenam, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Ini udah banyak sih instansi-instansi yang benar-benar mengedepankan ini. Salah satunya instansi saya sendiri, yaitu Mahkamah Agung, lebih khusus lagi di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan tuh dibagi sama 5 kelompok, dibagi atas 3 kelompok. Pertama, kelompok disabilitas, yang kedua ibu hamil, yang ketiga berarti ada empat maaf. Pertama kelompok disabilitas, yang kedua ibu hamil, yang ketiga anak, yang keempat ada orang lanjut usia gitu. Jadi fasilitas apa yang membuat mereka membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan publik mereka gitu loh. Kalau misalnya di tempat saya, instansi saya, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang ya, biasanya tuh kami ada kursi roda disediakan di kantor gitu loh. Itu akan membantu orang-orang lanjut usia, orang-orang disabilitas gitu, untuk datang ke ruang sidang gitu. Atau sekecil hal-hal seperti ada apa namanya? Ada toilet khusus untuk disabilitas gitu loh, yang membuat mereka memperoleh kenyamanan tersendiri gitu. Karena kita sebagai pelayan publik harus memberikan yang maksimal untuk mereka gitu. Terus yang ketujuh, ada kesamaan hak, yaitu perlakuan yang sama terlepas dari mereka suku, agama, rasnya apa, tapi kita memberikan yang sama ketika mereka datang meminta pelayanan kepada kita. Itu balik lagi, itu bernyambung juga ke persamaan perlakuan, tidak diskriminatif. Terus yang ke-9 ada ketepatan waktu. Setiap kantor, setiap instansi itu punya jam pelayanannya. Dan ketika publik datang ke tempat kita dengan mengetahui jam pelayanan kita, mereka berharap bahwa kita memberikan pelayanan ketika mereka datang gitu, karena mereka datangnya di jam pelayanan kita. Jadi ketika kita kalau misalnya kita nggak tepat waktu, nggak bekerja tepat waktu, nggak memulai pekerjaan dengan tepat waktu, bagaimana publik tuh bisa puas dengan pelayanan yang kita berikan gitu loh. Karena kita sendiri aja kadang kalau misalnya sekecil ini ya, mau buat KTP gitu di Capil, terus kita udah datang tepat waktu tapi ternyata mereka tidak bekerja dengan tepat waktu, pasti kita kesal juga kan, sekecil hal itu. Jadi sama dengan itu, kita kelompokkan diri kita, bagaimana kalau kita yang menjadi penerima pelayanan gitu loh. Bagaimana kalau kita yang jadi masyarakatnya, kita datang ke instansi lain, pasti kita ingin diberikan pelayanan yang maksimal gitu. Terus yang selanjutnya ada keseimbangan hak dan kewajiban. Jangan kita hanya berpedoman sama, oh aku punya hak ini, aku punya hak cuti, aku punya hak untuk mendapatkan gaji, aku punya hak untuk ini, aku punya hak untuk ini, tapi kita nggak melihat kewajiban kita tuh apa. Kewajiban kita ya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal, dengan efisien, efektif, sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku gitu loh. Terus yang 11 ada keterbukaan. Keterbukaan itu masih sesuai dengan SOP ya, karena sebenarnya keterbukaan informasi juga ada batasannya gitu loh. Jadi selama
dia nggak membuka rahasia jabatan dan negara, selama dia nggak membuka informasi pribadi seseorang, menurut saya keterbukaan sebuah pelayanan itu adalah hal yang penting diperhatikan juga. Yang terakhir ada kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Ya pada intinya untuk mendukung suatu pekerjaan dan pelayanan publik itu dilakukan dengan efektif dan efisien. Lanjut, sampai sini ada yang ingin ditanyakan ya? Ada yang ingin bertanya nggak sebelum kita lanjut lagi? Oke, gak ada ya. Kita lanjut ke sikap pelayanan. Sikap pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima layanan adalah 7 ini, sama seperti di dalam azasnya tadi sebenarnya, di dalam azas pelayanan publik tadi sebenarnya sama, ini juga itu. Diharapkan setiap pelayan publik itu passionate atau bergairah, antusias gitu. Memang mengerjakan pekerjaannya, memberikan pelayanannya itu benar-benar dengan sepenuh hati gitu loh. Bukan ogah-ogahan gitu. Tapi memang memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan itu gitu. Terus yang kedua, progresif, yaitu dia pelayan publik itu diharapkan mampu memiliki memakai cara yang terbaik untuk maju gitu. Misalnya di tengah-tengah perkembangan teknologi saat ini, ya untuk kemudahan pelayanan publik, pemanfaatan teknologi juga diperlukan gitu. Yang ketiga ada proaktif, yaitu yang tadi antisipatif, dia nggak menunggu, dia yang memiliki inisiatif untuk memberikan pelayanan tersebut gitu. Terus yang keempat ada prompt, itu dalam arti positif, dia nggak punya kecurigaan, dia nggak punya kekhawatiran, tapi dia memberikan pelayanan benar-benar dengan tulus gitu. Terus yang kelima ada patience atau penuh rasa kesabaran, di mana kita di dalam ya kita yang berpartisipasi di dalam Zoom meeting ini aja itu ada banyak ide, ada banyak pendapat yang mungkin mau disampaikan gitu loh. Apalagi ketika kita bertemu dengan masyarakat, ya pastinya ada begitu banyak respon yang akan kita dapatkan ketika kita memberikan pelayanan. Tapi diharapkan ketika kita memberikan pelayanan, kita penuh rasa kesabaran, kita penuh rasa kehati-hatian, supaya kita memberikan pelayanan tuh nggak berapi-api gitu loh, sehingga nggak membuat orang lain tersinggung terhadap pemberian pelayanan kita, atau membuat masyarakat tuh nggak puas dengan pelayanan kita gitu. Terus yang keenam ada proporsional, tidak mengada-ada. Ini balik lagi sih ke apa tuntutan dari jabatan kita, apa kewenangan dari jabatan kita. Jangan pernah memberikan suatu pelayanan yang di luar dari kewajiban pelayanan kita, tuntutan jabatan kita, karena kewenangan kita, karena itu bukan hak kita, bukan kewenangan kita gitu loh untuk memberikan pelayanan yang seperti itu. Tapi kita memberikan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan tuntutan jabatan kita, tentang sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan yang ada. Terus yang balik lagi tadi punctual, tepat waktu, sama seperti azas yang sebelumnya, sebenarnya ini berkaitan dengan sikap dan azas, pasti berkaitan. Terus selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke tips dan trik. Tips dan trik pengerjaan soal tes karakteristik pribadi. Yang pertama, perhatikan azas pelayanan publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019, dan perhatikan juga, menurut saya sih perlu ya, dasar-dasar hukum yang tadi tuh bukan sekedar untuk dilewatkan aja teman-teman, karena di dalam dasar-dasar hukum tersebut dan pasal-pasal yang saya highlight tuh sebenarnya ada apa yang perlu kita lihat gitu loh. Misalnya kayak ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi, yang gitu-gitu. Tapi balik lagi sama kayak yang saya bilang sebelumnya, bahwa berakhlak tuh sebenarnya udah mencakup itu semua. Jadi ketika teman-teman kita tuh lebih mendalami tentang berakhlak, ya kita tuh menurut saya udah mampu mengerjakan tugas TKP gitu, sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang kedua, tempatkan diri kita sebagai orang yang membutuhkan pelayanan sehingga dapat mendapatkan jawaban yang terbaik. Nah ini ketika kita mengerjakan pelayanan itu,
kita tuh harus menjadi pelaku utama. Kita tuh harus berpikir kalau misalnya kita yang di posisi mereka, apakah kita mau menunggu lama, apakah kita mau begini, apakah kita mau begini. Jadi apa yang kita harapkan dilakukan orang kepada kita, itu yang kita lakukan kepada orang lain gitu loh. Jadi pelayanan kita benar-benar ya untuk diri kita sendiri gitu jatuhnya. Terus yang ketiga, gunakan analisis 2 atau 3, 2 sampai 3 atau 3 sampai 2. Nah, kalau saya dulu sangat terbantu pakai trik yang ini karena kan ada 5 pilihan tuh kalau untuk TKP, 5 pilihan TKP, dan biasanya tuh ada yang jelas-jelas banget itu udah pasti langsung bisa dieliminasi gitu. Jadi dulu saya sih eliminasinya langsung 3, terus pilih jawaban di antara 2 gitu. Dan itu sangat membantu untuk meminimalisir waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan soal. Nah, terus yang keempat, perbanyak latihan soal menggunakan timer, 1 soal maksimal 1 menit. Ini kalau misalnya teman-teman udah melihat melihat soal, terus udah membaca 1-2 kali, bingung, saya sarankan untuk mengerjakan soal selanjutnya. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu lebih, bisa lagi balik ke soal yang sebelumnya gitu. Oke. Terus kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Nah, ini yang pertama. Di sini yang pertama, setiap hari saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai yang lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah A. Masuk ke ruangan dan membaca koran. B. Santai di luar gedung kantor untuk menikmati udara pagi. C. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. Yang D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Yang E. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Saya sih berharap teman-teman jawab dulu ya, baru kita bahas. Jadi boleh dipikirkan dulu, terus dijawab di kolom chat atau mau langsung jawab juga boleh. Menurut teman-teman, iya. Bentar. Oh ya. Oke. Oke. Yang D, Coach. Yang mana, Bu? Yang D. Oke, yang D. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Yang D. Ya, ada yang jawab B. D. D. Oke. D. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Ada lagi? D. Jawaban yang berbeda? Oke. Makasih atas partisipasinya. Kita masuk ke pembahasan. Kalau dari saya, itu bilang kalau misalnya jawabannya adalah yang E. Jadi kan TKP itu skornya 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang salah di TKP. Semuanya dapat skor. Karena itu menurut saya TKP itu sangat membantu ketika kita mengerjakan SKD. Nah, kenapa saya pilih masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin? Jadi jawaban nomor 1 yang skornya maksimal. Pertama kita pakai metode yang tadi dulu ya. Kita pakai tips and trick yang tadi yang membuang 3 dan 2. Nah, pertama karena kita pakai yang membuang 3 aja ya biar cepat. Pertama, kita lihat dulu yang poin A, masuk ke ruangan dan membaca koran. Oh, bisa karena mungkin untuk menambah pengetahuan kita inikan dulu, kita biarkan dulu karena masih poin pertama. Yang kedua, pilihan kedua, santai di luar gedung kantor dan untuk menikmati udara pagi. Ini udah jelas enggak? Udah jelas enggak? Kita bisa langsung eliminasi. Yang ketiga, yang bagian C, masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. Oh, ini bisa karena kita punya kemampuan untuk bersosialisasi kan. Nah, kita tahan dulu. Terus yang kedua, masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Ini juga bisa karena itu berarti kita punya kemampuan untuk lebih terjadwal, lebih terorganisir gitu. Yang ke E, masuk ke ruangan dan mulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Nah gini, kalau misalnya
masuk ke ruangan dan membaca koran, kita bisa langsung, kita bisa sepakat ya langsung eliminasi, karena tadi kan yang pilih hanya C, D kan. Nah, oke, kita eliminasi yang A, kita eliminasi yang B. Terus kenapa yang C kita eliminasi? Karena kita masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. Tuh. Tapi pertama, kita dibandingkan pegawai lainnya, kita masuk kantor paling cepat. Terus yang kedua, kita tuh udah masuk kantor gitu loh. Sebagai pemberi pelayanan publik, yang pertama kita utamakan tuh bukan dengan sesama pemberi pelayanan publik, tapi kepada penerima layanan publik. Bagaimana pekerjaan yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi jangan mengobrol duluan gitu, dengarkan sejawat gitu, karena itu juga kan nggak jelas juga kan, karena apa itu kalau misalnya itu istirahat nggak apa-apa, ini udah jam kerja nggak mungkin untuk ngobrol dengan rekan sejawat gitu. Yang ke D masuk, tapi itu poinnya 3 kan masuk. Poinnya 2, poin yang 3 tuh karena untuk kompetensi itu dapat A. Terus yang keempat, masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Ini bisa sih, ini sebenarnya yang membuat saya ragu tuh yang D sama E, masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Tapi ketika kita membuat rencana kerja, berarti kita udah siap untuk melaksanakan hari kita. Sementara belum tentu pekerjaan yang kita lakukan sebelumnya itu udah selesai gitu loh. Jadi ada baiknya sekarang kan kita lebih cepat nih masuknya daripada pegawai lain. Kita kita juga memulainya berarti lebih cepat dari pegawai lain. Jadi kita bisa lihat dulu pekerjaan yang sebelumnya ada yang tertunda nggak untuk hari ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tertunda, berarti kita menyelesaikan dulu pekerjaan yang tertunda, baru kita buat rencana kerja, baru kita mengerjakan rencana kerja kita itu. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin berpendapat? Oke, kita lanjut. Hampir mirip seperti ya, Kak. Iya, benar Bu. Jadi soal TKP itu adalah soal-soal yang benar-benar nggak detail gitu. Soal-soalnya indikatornya nggak jelas, nggak detail, menggantung. Benar-benar informasi yang diberikan tuh nggak memampukan kita untuk menjawab dengan langsung oh ini gitu kan. Tapi karena kenapa begini? Kenapa soal TKP itu bisa begini ya? Karena Mengeco berarti ya Kak yang TKP. kenapa Bu? Maaf. Mengeco gitu ya? Iya, sebenarnya TKP itu untuk melihat gimana kecenderungan kita berpikir, kecenderungan kita berperilaku, bersikap kalau misalnya kita dihadapkan permasalahan itu. Jadi melihat gimana sih kalau misalnya kita di dalam pekerjaan kita, kalau kita ada masalah itu gimana gitu. Makanya kan ada orang kan beda-beda, cuman yang diharapkan tuh yang begini gitu. Orang kan beda-beda, tapi yang diharapkan tuh yang begini kalau ketika kita bekerja gitu. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat, Bu? Teman-teman? Oke, saya lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Nih. Saya bacakan ya. Izin saya bacakan. Saya diminta untuk lembur kerja, sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya, A. Pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan B. B. Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. C. Menghubungi anak saya menjelaskan agar naik taksi saja. D. Bekerja lembur karena yakin anak saya pasti memaklumi. E. Meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Teman-teman dan ibu-ibu ada yang ingin menjawab boleh ya? Silakan. Oke, di kolom chat Yang pada E, jawab E. Yang E. Oh ya, oke, Ibu jawab E. Di kolom chat juga jawab E. Oke. E. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan kita ya. Menurut saya juga, jadi jawab. Bentar. Apa ini? Oke. Jadi ini skornya untuk setiap jawaban. Ada yang jawab lagi di kolom chat E. Oke. Nah, oke. 5.
udah benar semua, udah bisa semua, bahwa memang sama kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya kepentingan pribadi bersinggungan dengan kepentingan bersama, maka yang diutamakan adalah kepentingan bersama. Tapi ketika kepentingan pribadi itu bersinggungan dengan kepentingan bersama, tapi kepentingan pribadinya lebih penting, itu bisa kepentingan pribadinya diutamakan, tapi punya solusi gitu loh. Punya solusi untuk kepentingan bersamanya di nomor dua kan gitu. Jadi makanya ini merupakan jawaban yang menurut saya memang harus dapat skor 5, karena kan kepentingan pribadi nih, mengantar anak tuh kepentingan pribadi kan, dibandingkan bekerja untuk kepentingan kantor tuh kepentingan bersama gitu. Tapi kepentingan pribadi ini nih benar-benar harus dilakukan oleh kita gitu loh. Benar-benar mendesak dan memang harus itu dilakukan. Jadi ya kita bisa minta izin dulu ke pimpinan, kemudian kita kembali kantor untuk bekerja lembur. Jadi ada solusi bahwa kita minta izin dulu ke pimpinan. Jangan pulang diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan, itu paling nggak benar di pilihan yang A, itu nggak benar gitu. Oke. Sampai sini ada lagi yang mau ditanya? Oke. Kalau nggak ada saya lanjut. Balik lagi sama kayak tadi udah dibilang sama Bu Cici, benar kalau misalnya soal TKP itu dibuat sengaja menggantung, sengaja tidak jelas, sengaja tidak detail. Kenapa? Karena mereka mau lihat kecenderungan kita berpikir dan perilaku serta bersikap itu bagaimana kalau misalnya kita dihadapkan dalam permasalahan yang sama. Nah, kunci satu lagi yang harus kita pahami bahwa soal apapun yang ada di situ, kita adalah pelaku utamanya. Kalaupun misalnya si A ada nama yang berbeda, misalnya A gini untuk B gitu. Tapi kita harus kalau misalnya bagaimanakah perilaku A gitu, ya kita harus berpendapat bahwa A adalah kita gitu. Walaupun nama yang berbeda gitu. Bukan saya, bukan Anda gitu. Tapi ya kita harus membuat pelaku utama itu adalah kita. Jadi menempatkan pelaku utama itu adalah kita sebagai pelayan publik gitu. Oke. Sampai situ TKP kita hari ini sampai situ. Ada yang mau ditanya nggak? Untuk hari ini sampai situ aja teman-teman, ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Saya stop screen sharing ya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang mau diulang lagi pembahasan kita? Nggak ada ya? Oke, sampai situ aja teman-teman. Sampai itu aja ibu-ibu. Saya kembalikan lagi ke Bang Gali. Coach Gali. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Elisa. Ya, Teman-teman, tadi udah disampaikan terkait dengan TKP. Jadi sebenarnya gini teman-teman, pada saat ini sharing ya, TKP itu sebenarnya kalau bagi saya itu kita menjadikan kita tuh perfeksionis saja sih sebenarnya. Atau kalau bagi saya bahasanya sih saya ini mendambakan pekerjaan kantor gitu loh. Padahal kan sebenarnya nurani kita bertolak belakang gitu kan. Nurani kita bertolak belakang. Jadi intinya apa yang bagi kita menurut kita, anak sakit, panas tinggi. Sedangkan kita hari ini ada meeting gitu. Udah janji kemarin udah siapin paparan ketemu dengan calon mitra atau mitra gitu ya. Nah, sedangkan anak sakit ini gitu. Apa yang harus kita lakukan? Satu, jalan ke kantor ya kan. Dua, bawa anak rumah sakit gitu kan. Ketiga, hubungi atasan, izin telat atau apa. Nah, kan secara logikanya gitu ya, kita kan ya itu tadi, kita bisa hubungi atasan bahwa kita mengantar anak. Tapi kan dalam kondisinya kita harus jam segini harus ada sudah menyiapkan waktu kita dengan mitra. Nah, otomatis ada jawaban yang terakhir itu jawabannya kita tetap melanjutkan meeting dengan mitra di jadwal yang telah ditentukan. Kenapa poin yang bisa 5? Karena apa? Sebenarnya di dalam soal itu sudah disebutkan kalau kita ada anak kan kayak ada keluarga biasanya seperti itu ya. Nah, itu
kita biasanya kita bisa mewakilkan istri kita yang bisa mengantarkan ke dokter seperti itu. Memang tidak disebutkan, tapi kita dituntut perfeksionis lah dalam soal TKP ini. Nah, TKP ini tidak ada jawaban salah, teman-teman, ibu-ibu sekalian. Tidak ada jawaban salah. Tapi jawaban yang menurut kita ya, ini nggak masuk akal ini. Masa kita anak sakit kita lantarkan gitu ya. Nah, itulah jawaban yang biasanya itu yang paling tinggi nilainya gitu loh. Dan jangan terkecoh gitu loh. Oh, malah ngantar anak ke rumah sakit, kadang itu nilainya paling rendah seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Coach L tadi, seperti itu TKP itu ya karakter kita gitu loh. Nah, dan ini sebenarnya bagi ibu-ibu yang lain atau teman-teman yang lain sudah ini sih biasanya sudah sering terjadi dan sudah dialami. Tapi yang dialami itu adalah antar dulu anak ke rumah sakit gitu kan. Nah, kenyataan pada saat tes itu berbeda gitu loh, berbeda pada kenyataan itu. Ini kita lagi tes, jadi usahakan carilah nilai yang paling bagus seperti itu. Bukan pada saat kita, oh ini kan pada saat saya ya seperti ini kemarin. Ah itu jangan menganggap diri kita yang kemarin. Tapi kalau lagi tes itu tuh berbeda. Kita ini tes gitu loh, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya terkait tentang materi TKP tadi. Ini masih materi pertama dari TKP, pelayanan publik. Nah, oke, sedikit tambahan. Pelayanan publik juga ada dua tuh biasanya tuh. Ada internal, ada eksternal ya kan. Rata-rata di setiap instansi ya pasti ada dua gitu ya. Yang internal ya berarti kan rekan-rekan kita sendiri gitu ya. Terutama kalau di instansi eh, kayak kepolisian, kayak apa kejaksaan, pengadilan negeri. Ya kalau misalnya dia mau bikin laporan, ada teman yang bikin laporan ya kita yang buat. Tapi ada yang eksternal ya masyarakat umum gitu. Jadi tidak boleh membedakan antara servis layanan kita itu antara internal dan eksternal itu tetap sama seperti itu. Jadi dua-duanya tetap harus kita layani dan benar kata Coach Elisa tadi harus kita duluan atau kita duluan jemput bola, jangan pula ya tadi kok dulu kita di ruangan gitu kan, baca-baca dulu gitu orang lain Pak menanya apa ini nggak bisa seperti itu. Jadi namanya udah pelayanan publik itu udah full kita ini, walaupun yang datang itu mohon maaf gitu ya tetangga yang lagi julitin kita tuh setiap hari gitu kan, atau pinjol yang terus nagih kita gitu kan. Tapi ya tetap pelayanan publik harus ditambahkan. Posisinya adalah posisinya kondisikan kita sedang tes. Jadi kalau sedang tes itu apapun harus perfeksionis seperti itu. Untuk yang baru bergabung, izin kegiatan belajar via Zoom ini ya, ini kita laksanakan di Senin sampai Jumat gitu ya. Nanti di Senin sampai Rabu itu biasanya coach akan memberikan materi ya ke ibu-ibu, ke teman-teman. Nanti di hari Kamis admin akan mengirimkan soal. Soal itu diusahakan dikerjakan dengan memanage waktu yang benar gitu ya. Nanti di malam Sabtu akan ada pembahasan soal. Nah, untuk baru yang bergabung gitu ya, kita memang sudah jalan nih materi yang sudah berlalu gitu, tapi nanti kita akan sepakatin lagi bahwa materi yang sudah lewat kita coba lagi gitu ya untuk diajarkan atau di mentoring ke teman-teman lainnya atau ke ibu-ibu. Tapi untuk materi yang sedang berjalan nggak apa-apa, ibu-ibu ikut lanjut materinya gitu. Jadi jangan materinya jangan di apa sih namanya jangan dilewatin karena tanggal yang telah ditentukan oleh BKN gitu ya, tanggal 7 November sampai ke tanggal 20-an November ya, itu waktunya sangat mepet. Sedangkan materi kita cukup banyak ya. TIU itu sendiri ada beberapa materi, TWK itu sendiri ada beberapa materi. Jadi kalau nggak dari sekarang kita belajar ya mungkin tidak akan terkejar gitu loh. Terutama coach-coach ini kan juga pengalaman mereka juga 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu
Ya sama mereka eh, bikin waktu belajar itu, oh aku hari ini TIU, aku hari ini, aku sudah sampai mana nih materi yang telah aku belajar nih. Misalnya kayak TKP tadi, pelayanan publik, aku udah sampai paham nih pelayanan publik di sini. Berarti nanti tinggal materi TKP selanjutnya apa nih yang harus aku pelajarin gitu. Jadi ada waktu ibu-ibu atau teman-teman tetap bikin timeline tadi ya. Sekedar sharing untuk yang baru ini ya, untuk yang lama mungkin izin saya ulang kembali gitu ya, karena yang baru ini eh, sangat baru gitu ya untuk terkait tentang belajar via online. Mungkin kalau yang lama sudah pernah tes berapa kali CPNS atau P3K gitu. Kalau yang baru ini sangat baru, jadi mohon dimaklumi ya, izin. Jadi biar sama-samanya semua ilmu yang kita share itu, semua sharing pengalaman yang kita share dapat diserap oleh ibu-ibu atau teman-teman yang baru ini gitu. Selanjutnya kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait tentang materi atau sharing selanjutnya apa nih ya kira-kira mau ditanyakan lagi? Nggak apa-apa, silakan. Boleh buka mic-nya, langsung tanya, nggak apa-apa. Silakan. Tidak ada? Sementara tidak ada, Coach. Oh, tidak ada. Oke. Baik, berarti hari ini Coach Al ada yang mau ditambahkan? Oke, makasih Min. Mohon izin kawan-kawan semua, ibu-ibu yang baru bergabung juga. Terkait dengan materi TKP, itu kan ada beberapa eh, submateri. Saya izin share screen sebentar. Nah, ini. Nah, kita kan kemarin ada perubahan jadwal dari BKN juga. Itu harusnya tanggal 17 sudah pengumuman, sekarang digeser jadi tanggal 19. Sampailah ke pelaksanaan SKD itu 8 November. Kalau kemarin kan sekitar tanggal 4. Berarti ada selisih waktu sekitar 4 hari. Nah, materi TKP untuk tahun ini dan tahun kemarin, kalau di tahun kami sebelumnya itu 2018-19 itu, materi anti radikalisme ini belum ada. Nah, di tahun kemarin 2021 ini, kalau nggak salah ditambahkan. Nah, dari 5 submateri TKP ini nanti kita sampaikan masing-masing dalam 1 minggu itu masing-masing sekitar 3 materi. Kayak malam ini kan misalnya pelayanan publik. Nah, terus malam kedua besok eh, submateri apa lagi gitu kan? Integritas. Nah, integritas ini kan dia kalau di sini kan kita lihat nggak ada nih. Tapi integritas itu sebenarnya bagian dari pelayanan publik juga. Bagaimana ini kita, sikap kita yang mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik itu sendiri. Itu namanya integritas, integrity. Nah, tipsnya dan triksnya juga tadi seperti yang disampaikan Kak Elisa, bahwa TKP itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua memiliki nilai. Cuma eh, poin masing-masing pilihan itu berbeda. Itu aja yang membedakan. Seperti yang dibilang admin tadi, bahwa eh, dari pilihan A, B, C, D, E itu kita diminta untuk seideal dan seperfeksionis mungkin. Artinya apa?
Kalau dia soalnya itu adalah seperti tadi contoh pelayanan publik, artinya kita harus mengutamakan kepentingan publik dulu, pelayanan publik dulu. Pelayanan publik itu kan ada yang internal, eksternal. Pelayanan publik yang internal itulah hubungan kita dengan bawahan, hubungan kita dengan rekan kerja, dan hubungan kita dengan atasan. Kalau hubungan pelayanan publik eksternal, yaitu hubungan kita dengan antar instansi, ataupun yang paling utama adalah hubungan kita dengan masyarakat penerima layanan. Nah, itu. Nanti besok, nanti Senin, Selasa, Rabu, untuk ibu-ibu perlu diketahui bahwa kita full materi Zoom. Terus untuk Kamis kita hanya kasih soal untuk dikerjakan mandiri di rumah. Nah, nanti Jumat malam besoknya baru kita bahas soal yang sudah kita bagikan, sekaligus mencocokkan dengan jawaban yang sudah dikerjakan. Seperti itu. Sabtu Minggu kita off. Sabtu pagi atau Sabtu siang biasanya kita share kuis di Telegram. Jadi bagi ibu-ibu yang belum install Telegram, silakan diinstal dulu aplikasi Telegram untuk Android dan juga iOS kalau ada yang pakai iPhone. Nanti kuisnya ini sangat inilah apa dia menggunakan bot gitu. Jadi pertanyaannya sudah kita siapkan, nanti pilihan yang benar nanti muncul otomatis setelah kita pilih jawaban. Nah, mungkin oh ya, saya tambahin sedikit lagi nih terkait persiapan besok untuk pembukaan, bukan pembukaan ya, pengumuman seleksi kan tanggal 19 nih. Kalau bagi kawan-kawan sekarang yang sudah bisa bikin akun, dicoba aja. Tapi kayaknya besok lah. Tapi kalau mau melihat formasi, kayaknya baru 30 sekian persen juga. Jadi besok dimaksimalkan aja. Karena kalau sudah mepet-mepet itu kita menyiapkan dokumen-dokumen itu agak ribet juga. Kalau ada yang melamar formasi yang membutuhkan persyaratan khusus seperti menyiapkan sertifikat kursus, sertifikat bela diri seperti di kejaksaan itu, kalau nggak salah di kejaksaan sama di Kemenkumham itu mengapakan dia sertifikat bela diri seperti itu. Mungkin itu aja penyampaian dari saya untuk tambahan ini. Saya kembalikan lagi ke admin. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Coach Al atas informasinya. Ya, itu tadi yang telah disampaikan Coach Al bahwa tadi kita juga ngecek beberapa di situsnya SSC BKN masih 31% yang baru terserap, artinya baru 31% yang baru diinput oleh BKN terkait formasi yang akan dimasukin ke dalam situsnya. Mungkin ya malam ini juga mungkin akan naik terus gitu ya. Harapan kita semua ya besok sudah bisa didaftarkan semua. Terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman semua, terutama ibu-ibu yang baru join ya. Besok kita mulai jam 8. Mungkin tadi kan kita ada sedikit kepentingan, jadi tertunda. Nah, kalau sekarang kita mulai, besok kita mulai jam 8. Untuk yang baru join, boleh nanti tinggal pakai laptop, disarankan ya, kalau memang ada laptop pakai laptop gitu. Tinggal siapkan headsetnya dan jaringan internetnya yang lancar.